SFD, semangat, fraternitas, Dina. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Ika Febrina Burginting. Ibu membawa mata pelajaran yang paling menyenangkan, yaitu mata pelajaran fisika. Oke, langsung aja hari ini kita akan masuk ke hakikat fisika. Untuk lebih lanjutnya, pelajari materi berikut ini. Hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Di dalam fisika, ada 3 komponen terpenting, yaitu ada komponen proses, komponen produk, dan komponen sikap. Di mana proses tersebut dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk yang tersusun menjadi 3 komponen. Inilah dia, yaitu proses sebagai kemampuan, produk adalah pengetahuan, kemudian sikap adalah kemauan. Jadi untuk menghasilkan suatu produk, kita memerlukan proses. Dan prosesnya itu kita harus barengi dengan sikap kita. Nah, seperti proses. Inilah proses. Proses berarti kita melihat fenomena, dugaan sementara, atau kita memberikan hipotesis sementara, yaitu jawaban-jawaban sementara. Dan apa yang harus kita lakukan dalam melihat fenomena, pengamatan, pengukuran, yaitu kita harus mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu publikasi, berarti kita memberitahukan. Itu. Oke, kemudian masuk ke fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk adalah kita harus mencari faktanya, konsep seperti apa, hukum dan prinsipnya seperti apa, dan rumusnya seperti apa, gitu. Kemudian fisika sebagai sikap. Jadi untuk memperoleh itu semua, memperoleh proses dan produk itu, dalam menjalani proses dan memperoleh produk itu, kita harus memiliki sikap mau tahu, peduli, bertanggung jawab, jujur, terbuka, bekerja sama. Itulah yang dinamakan dengan sikap ilmiah. Jadi, dapat dikatakan bahwa hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Nah, itu tadilah yang Ibu maksud. Proses tersebut dapat dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk yang tersusun atas 3 komponen terpenting, ya berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Itu tadilah yang ketiga itu ya anakku ya, yang ada proses, produk, dan sikap. Nah, setelah menjalani yang ketiga itu, maka muncullah yang namanya metode ilmiah. Dan metode ilmiah itu memiliki beberapa langkah lagi, seperti pertama yaitu melaksanakan observasi. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, membuat hipotesis. Kelima, melakukan eksperimen. Keenam, menganalisis data. Ketujuh, menarik kesimpulan. Dan kedelapan, mengulangi kerja ilmiah. Walaupun sudah kita tarik kesimpulan, supaya lebih akurat hasil kita, maka kita harus mengulangi kerja ilmiah. Tetapi kalau misalnya memang kita sudah puas dengan hasil kita, kesimpulan kita, boleh-boleh saja tidak kita ulangi. Tetapi biar lebih akurat, lebih bagusnya kita ulangi kerja kita itu. Kemudian kita masuk ke tata tertib di laboratorium. Yang pertama,
Membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum praktikum. Jadi sebelum kita masuk ke laboratorium, kita harus membaca langkah-langkah ataupun kita juga sudah tahu apa yang harus kita praktikkan di dalam laboratorium. Begitu dia. Jadi sebelumnya sudah ada kerangka-kerangka apa yang harus kita lakukan di dalam laboratorium. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja. Nah, di sini kalau misalnya kita masuk ke laboratorium, kita harus menggunakan peralatan kerja supaya kita aman ya, seperti jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Ketiga, bagi wanita berambut panjang, rambut harus diikat. Keempat, dilarang makan dan minum saat di lab. Kelima, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Keenam, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih seusai melakukan praktikum. Ketujuh, jangan pernah menggunakan peralatan kecuali Anda telah diberi izin. Di sini maksudnya jangan pernah menggunakan peralatan kecuali Anda telah diberi izin. Tidak boleh menggunakan peralatan secara sembarangan. Apalagi kita belum tahu bagaimana cara kerjanya. Inilah maksudnya di sini. Kemudian 8, padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan laboratorium. Supaya aman, kita juga harus melihat atau mengecek peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Bukan cuman pembakar saja ya anakku ya. Tetapi kita meninggalkan laboratorium itu harus bersih, sudah aman semua. Gitu. Kemudian kita masuk ke peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah vektor. Vektor digunakan pada navigasi pesawat terbang. Kedua, mekanika. Teknologi mesin mekanik, senjata militer, roket. Ketiga, termodinamika. Termodinamika ini digunakan pada mesin kalor dan mesin pendingin. Keempat, mekanika fluida. Itu digunakan pada kapal laut, kapal selam, dongkrak, dan pompa. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, dinamika rotasi dan benda tegar. Itu digunakan pada konstruksi jembatan, gedung, rumah, dan lain-lain. Jadi bagi kamu yang mau jadi arsitektur nantinya, ataupun menjadi ya bagian-bagian dari situlah semua, kamu harus mempelajari yang namanya dinamika rotasi dan benda tegar. Kemudian medan magnet. Medan magnet itu adalah motor dan generator listrik. Inti atom dan radioaktivitas digunakan pada pembangkit listrik, tenaga nuklir, senjata nuklir, dan perunut. Nah, banyak kan peranan fisika di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kamu harus tetap semangat dalam mempelajari fisika ini. Karena seperti yang Ibu bilang, fisika ini pelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mempelajari materi hari ini. Jadi, nanti Ibu akan kirim tugasnya, kalian harus kirim ke classroom dan jangan terlambat. Oke, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.